Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Senantiasa dan terus-menerus kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita, kenikmatan yang sangat banyak yang tak mungkin untuk kita menghingganya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah barang tentu kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari tadabbur tafsir Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan kemarin, Masya Allah, banyak dari kaum muslimin yang disibukkan dengan Al-Quran, entah itu membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, mentadabburinya, dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Ramadan meninggalkan kita, maka tidak sedikit pula dari kaum muslimin yang mulai meninggalkan Al-Quran, entah itu dari bacaannya atau hafalannya, tadabburnya, dan seterusnya. Maka ini dari perkara yang harusnya diperbaiki dan perlu dipahami bahwa Quran bukan hanya kita perhatikan di bulan Ramadan saja. Akan tetapi yang dituntut dari kita agar menjadikan Al-Quran itu selalu ada setiap saat dalam ingatan kita, berada di hati kita. Karena kapan kita mulai jauh dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, maka sama kita pada waktu itu telah mulai jauh dari Allah, meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Quran adalah firman-Nya Allah, dia adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meninggalkan Quran sama saja meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu Allah mengancam di dalam Al-Quran, di surat Al-Furqan ayat 30, orang-orang yang tadinya sibuk dengan Quran, kemudian dia mulai meninggalkan Quran itu.
Allah berfirman dalam Quran, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang telah ditinggalkan dan diabaikan. Ada dari manusia-manusia yang seperti ini, hanya bersemangat di waktu tertentu saja, tapi ketika sudah selesai, maka dia mulai berpaling dari Quran itu. Tidak lagi membacanya, tidak lagi mempelajarinya, dan jauh dari mengamalkannya. Padahal kewajiban kita menjadikan Quran itu hendaknya terus-menerus ada dalam sanubari kita. Dan kita jadikan hukum-hukumnya, konsekuensi yang terdapat di dalamnya sebagai pengingat kita yang bisa menegur kita tatkala kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama. Maka termasuk dari menghajar Quran, memboikot Al-Quran, meninggalkan Al-Quran ketika kita sudah mulai jauh dari membacanya, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentu kita pahami ya, semangat Ramadan itu tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Itu kita sama pahami. Karena apa? Karena bulan Ramadan keberkahannya luar biasa, membuat banyak orang yang sadar, membuat banyak orang yang betul-betul serius beribadah. Itu memang semangat Ramadan seperti itu. Di luar Ramadan kita mungkin tidak bisa semangat sama persis seperti Ramadan. Itu sulit. Tetapi yang dituntut dari kita, jangan sampai amalan yang sudah kita bina selama di bulan Ramadan kemudian kita tinggalkan begitu saja. Ibaratnya seperti yang disebut dalam Quran. Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Dan janganlah kamu, kata Allah, seperti seorang wanita yang dia mengurai kembali ikatan yang telah dia pintal dengan sangat kuat. Dia urai kembali, sudah susah-susah dia pintal, kemudian dia urai lagi sehingga menjadi tercerai-berai. Ini perumpamaan orang yang sudah terbina dengan ibadah, dengan amalan soleh, kuat ia di atasnya, mapan dia di atasnya, kemudian setelah itu dia tinggalkan begitu saja. Dia lerai lagi, dia urai lagi, sama seperti dahulu sebelum tatkala ia berada di atas ibadah itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ibadah yang biasa kita lakukan selama di bulan Ramadan, termasuk baca Quran, termasuk mempelajari Quran, jangan hanya sampai tinggal cerita saja. Kita bercerita dulu Ramadan, Masya Allah saya menghatamkan Quran begini, saya pelajari Quran itu luar biasa. Hanya tinggal cerita saja. Nah, setelahnya dia sama sekali tidak pernah lakukan sama sekali, tidak pernah dia sentuh sama sekali. Jangan sampai seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Al-Quran itu hendaknya selalu hidup bersama kita. Bagaimana caranya menghidupkan Quran? Bukan hanya sekedar kita pajang, tetapi kita baca tuh Quran, kita tadabburi dia, kita pelajari dia, kita amalkan dia, kita jadikan akhlak kita sama seperti Quran. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa akhlaknya Nabi, maka dijawab kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Makanya perbuatannya Nabi, apa yang dilakukan Nabi tidak keluar dari pengamalan terhadap Quran itu. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Al-Quran
adalah kitab yang luar biasa, memiliki kandungan dan makna yang sangat luas, yang apabila kita mau merenunginya, mempusatkan perhatian terhadapnya, mentadabburinya, maka akan muncul keajaiban yang luar biasa. Jin saja disebutkan dalam surat Al-Jin, ketika mendengarkan Quran, maka mereka bisa tahu betapa luar biasanya makna Quran ini. Sampai disinggung di dalam Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini ucapan jin, Pak. Sungguh, kata jin, kami telah mendengarkan Quran yang sangat menakjubkan isi dan kandungannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang tidak ada habisnya faidah dan makna yang sangat luas yang terkandung di dalamnya, keindahannya, keluar biasaannya. Nah, sehingga tidak heran manakala ulama terus-menerus menuliskan tafsir Quran itu di sepanjang masa. Kita akan dapati bagaimana keluar biasaan makna Quran itu digali oleh para ulama. Kenapa? Karena maknanya yang sangat luas, sehingga Quran ini kalau senantiasa ada di dalam hati kita, ada dalam ingatan kita, maka dialah orang yang paling beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Makanya tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dari lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ahli Quran itu adalah keluarganya Allah. Dan disebutkan keutamaan seperti ini kecuali orang yang punya perhatian penuh kepada Quran, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Bayangkan berkeluarga dengan Allah. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, punya keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat mendengar itu, mereka pun bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Betapa mulianya bisa menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini kalau berkeluarga dengan tokoh besar, sudah betapa bangganya kita. Nah, ini disebutkan oleh Nabi menjadi keluarganya Allah. Tidakkah kita ingin menjadi keluarganya Allah? Siapa mereka itu? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh." Mereka adalah orang-orang yang membaca Quran, menghafal Quran, mempelajari Quran. Merekalah keluarganya Allah. Merekalah orang-orang khususnya Allah. Allahu Akbar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha untuk menghidupkan kembali majelis Al-Quran. Semoga dengan ini bisa menjadi perhatian bagi kita untuk senantiasa belajar, membaca, menghafal, dan mempelajari Al-Quran itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita dari tafsir Al-Quran masih dalam tafsir surat Al-Ghasyiyah, di mana di pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan sampai ayat ke-20 dari surat Al-Ghasyiyah. Maka di malam hari yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita lanjutkan membaca tafsir dari ayat ke-21 dan ayat yang ke-22 insyaallah dari tafsir surat Al-Ghasyiyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka disebutkan di ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keluar biasaan makhluknya Allah. Allah sebutkan tentang onta, kalau yang masih ingat. Kemudian Allah sebutkan langit, Allah sebutkan gunung, Allah sebutkan bumi, ya kan? Afala yamduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat
Bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah. Luar biasanya dia. Dan kita telah ungkap bagaimana makhluk Allah yang satu ini, betapa ajaibnya dia. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan tidakkah mereka melihat kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah? Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang juga luar biasa. Allah tinggikan langit tanpa tiang yang menyangganya. Kemudian apa? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan lihat kepada gunung, bagaimana gunung itu ditancapkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi, kau lihat bumi ini, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hamparkan bumi ini sehingga menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi manusia. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih nyaman daripada bumi sebagai tempat tinggal bagi manusia yang di dalamnya mereka hidup, di dalamnya mereka bisa bernafas, mencari kehidupan, dan di dalamnya mereka bisa mengadakan perjalanan ke berbagai kota, mendapatkan kebaikan demi kebaikan di sana. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan makhluk-makhluk ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya ingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ke-21 sampai ayat ke-22 ini penyebutan akan tugasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat yang ke-21. Fadzakir innama anta mudakkir. Berilah peringatan. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan. Innama anta mudakkir. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memaksa mereka supaya mereka beriman kepadamu. Tugasmu hanya menyampaikan. Tugasmu hanya memberi peringatan. Kau tidak kuasa untuk memaksa mereka. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan peringatan dari Allah. Ini tugas dan kewajiban Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulnya Allah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzakir, beri peringatan wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada hamba-hambaku. Memberi peringatan dengan apa? Dengan ayat-ayatku. Quran sebagai zikra, peringatan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang telah menurunkan apa? Az-dzikra. Quran disebut dengan az-dzikr, peringatan dari Allah, dan sungguh kami yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dituntut dari kita, dari Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab." Sesungguhnya atasmu wahai Muhammad untuk menyampaikan. Kewajiban kamu menyampaikan. Wa 'alainal hisab, dan kewajiban kamilah untuk menghisap dan menghitung amal perbuatan manusia. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban Rasul itu kecuali hanya menyampaikan dengan penyampaian yang sangat terang dan jelas. Ini ayat Allah ulang di dua tempat di dalam Quran. Di surat An-Nur ayat 54 dan di surat Al-Ankabut ayat 18. Sama bunyinya, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasul itu melainkan hanya sekedar menyampaikan saja dengan penyampaian yang terang benderang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pembimbing, Nabi yang menunjuki, Nabi yang memberi kabar gembira, dan Nabi juga memberi peringatan. Adapun setelah peringatan itu, setelah teguran itu, di antara manusia ada yang mau menerima, di antara manusia ada yang menolak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat,
Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk memberi peringatan. Kepada siapa? Tidak disebutkan di dalam ayat ini. Fadzakir, beri peringatan. Kepada siapa? Tidak disebut di dalam ayat ini. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia. Ini menjadi dalil bahwa Nabi kita Muhammad SAW berbeda dengan para nabi dan para rasul yang lain, yang hanya diperintah kepada kaumnya saja. Tapi Nabi kita Muhammad SAW apa perintahnya? Apa disebut dalam Quran? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa, melainkan kafatan linnas, untuk segenap seluruh manusia, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Makanya ayat yang sering kita dengar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Islam itu bukan hanya untuk Indonesia saja, bukan hanya Nusantara saja, bukan hanya untuk Arab saja, tapi Islam itu universal untuk seluruhnya. Tidak memandang dia dari kulit mana, dari negara mana, dari bangsa mana, dari suku mana, laki maupun perempuan, tua maupun muda, siapapun dia. Setelah terutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka risalah ini, peringatan ini disampaikan kepada mereka. Lil alamin, untuk alam semesta. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, ketika terjadi peringatan, hatta pun Nabi yang memperingatkan, di sana ada manusia yang menerima, di sana ada manusia yang menolak. Tidak semua orang menerima dakwah Nabi SAW, tidak semua orang menolak dakwah Nabi SAW. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Tentu yang menerima ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya betul-betul terbuka, lapang untuk menerima dakwah Islam itu. Dan yang menentukan siapa? Yang menentukan tentunya Allah. Yang memberi hidayah, yang memberi taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu, Pak. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid, kemudian dia adalah orang yang paling mendapatkan hidayah. Belum tentu. Dan boleh jadi orang yang jauh rumahnya dari masjid, tapi ketika mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia yang pertama datang ke masjid. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu karena dia adalah anak seorang kiai, anak seorang ustadz, kemudian pasti mendapat hidayah. Sebagaimana belum tentu juga kalau anak preman sudah pasti dia menjadi preman juga. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu tidak bisa dibeli. Hidayah merupakan taufik, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang betul Allah pilih kepada siapa yang Ia kehendaki. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan, yang bisa menyesatkan dia, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Ini para jamaah sekalian. Makanya di dalam ayat yang lain apa bunyinya? Wadzakir, beri peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi siapa? Bagi semua orang? Tidak. Tanfa'ul mu'minin, hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman saja. Tidak semua manusia yang bisa mendapatkan manfaat dari peringatan itu. Ada manusia, Pak, ya, peringatan telah datang kepada dia, dibacakan ayat Quran, hadis Nabi, diberikan nasihat, lama dia mendengarkan itu, tapi dia tidak mendapatkan hidayah dan belum tergerak hatinya untuk bisa menjadi orang yang baik. Tapi ada orang baru sekali diberi peringatan, langsung dia
mendapatkan hidayah, langsung tergerak hatinya untuk menjadi orang yang baik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hatinya ya belum tentu karena orang yang menyampaikan. Nabi saja ya tentunya tidak diragukan kan keluar biasaan Nabi itu dalam menyampaikan dakwahnya. Tapi bersamaan dengan itu masih ada Abu Jahal, Abu Lahab yang tidak menerima dakwahnya Nabi SAW. Kurang apa lagi dakwahnya Nabi itu? Kurang apa lagi akhlaknya Nabi itu? Kurang apa lagi lembutnya Nabi SAW itu? Tapi ada saja musuh-musuh Nabi. Memang itu sudah menjadi sunnatullah. Orang baiknya bagaimanapun pasti akan ada musuhnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat menjadi peringatan juga bagi kita. Ya. Bahwa tatkala peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, maka waspadalah orang-orang yang hatinya keras bagaikan batu, sulit menerima nasihat, sulit menerima hidayah, sulit menerima peringatan. Ini menunjukkan bahwa imannya bermasalah. Karena yang bisa mendapatkan manfaat dari peringatan hanyalah orang-orang yang beriman. Ketika hatinya belum tergerak, maka berarti imannya yang bermasalah. Butuh diperbaiki dengan apa? Taubat, istighfar kepada Allah, sucikan hati, tambah iman. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fadzakir, beri peringatan. Innama anta mudakkir. Innama dalam bahasa Arab adatul hasr, memberikan faedah pembatasan. Kamu itu wahai Muhammad hanya pemberi peringatan. Ini maksud ayat ini. Kamu itu hanya memberi peringatan saja. Nah, ini bisa kita pahami dalam lanjutan ayat. Lasta alaihim bimusaitir. Tidak ada keharusan kamu untuk memaksa mereka. Ini para jamaah sekalian, ini sebagai bisyarah bagi Nabi kita Muhammad SAW dan bagi orang yang tugasnya sama seperti Nabi menyampaikan dakwah. Apa itu? Jangan bersedih karena ada orang yang menolak dakwah kamu. Kenapa? Kamu hanya pemberi peringatan, kamu hanya penyampai. Iya, artinya apa? Ada yang mau menerima, alhamdulillah. Ada yang menolak, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan berlarut-larut dalam kesedihan ketika dakwahnya tidak diterima, ketika ajakannya tidak diterima. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya memberi peringatan, bukan memaksa orang. Bukan memaksa orang. Iya. Ketika diterima alhamdulillah, ketika ditolak atau hanya sedikit yang menerima, no problem, tidak masalah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa patokan kebenaran bukan ditentukan dari banyaknya orang yang menerima, banyaknya orang yang mengikuti, bukan. Tapi patokan kebenaran ketika yang disampaikan itu benar, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Karena banyaknya orang yang mengikuti belum tentu berada di atas kebaikan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa begitu? Lihat Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebagian disebutkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW bercerita, "Uridat alayyal umam." Dipampangkan di hadapanku umat-umat yang sangat banyak. Aku melihat umat-umat bersama nabinya, kata Rasulullah. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahat. Aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya rahat. Rahat itu dalam bahasa Arab jumlah 3 sampai 9 orang. Pengikutnya antara 3 sampai 9 orang. Nabi ini pengikutnya cuma segitu, kata Rasulullah. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Ada juga nabi, pengikutnya cuma 1 dan 2 orang. Nabi ini Pak, pengikutnya 1, 2 orang. Dan bahkan kata Nabi, wan nabiyya
wa laysa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi, tidak ada pengikutnya. Berdakwah dia, tapi tidak ada yang mengikuti. Pertanyaannya, Pak, apakah salah nabi ini dalam dakwahnya? Tidak ada dari kita yang berani mengatakan, oh salah nabi ini dalam dakwahnya. Tidak. Mereka sudah menyampaikan, mereka sudah memberi peringatan, tapi memang dasarnya manusia yang tidak mau menerima hidayah. Jangan disalahkan yang menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kebenaran dilihat dari kebenaran yang ada pada dirinya. Apa yang dia sampaikan sesuai tidak dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ataukah tidak. Adapun banyaknya pengikut, banyaknya yang mengikuti bukan menjadi penentu bahwa dia berada di atas kebenaran. Kemudian jamaah sekalian, dari ayat ini juga menunjukkan bahwa seseorang di dalam mengajak, berdakwah, itu jangan pernah berhenti di dalamnya. Sampaikan, terus sampaikan sesuai dengan kemampuan kamu. Ballighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan dariku walau hanya seayat. Orang yang berdakwah itu bukan harus dipanggil ustadz dulu baru dia berdakwah. Bukan harus dia paham bahasa Arab dulu baru dia harus bisa berdakwah. Dah harus seperti itu. Itu tambahan memang. Bagus seperti itu. Tapi dakwah adalah tugas setiap umat Islam. Tentunya sesuai dengan kemampuan dia. Ajak orang lain. Iya. Kita sudah sholat, ada teman kita, ada saudara kita yang belum sholat, kita ajak dia sholat. Kita ajak dia pengajian. Kita ajak dia kepada kebaikan. Ini bahagian dari dakwah juga. Dan dakwah itu adalah tugas setiap dari kita. Mampu kita sampaikan, sampaikan. Kita dapat ilmu dari kebaikan, sampaikan dia. Karena bisa jadi orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain dan dia tidak sangka-sangka dia langsung dapat hidayah. Ketimbang bahkan seorang ustadz pun menyampaikan belum tentu dia dapat mendapat hidayah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, lihat dalam dakwah beliau, tidak sedikit cacian, makian kepada Nabi. Yang tadinya Nabi kita Muhammad SAW digelari sebagai Al-Amin, orang yang sangat jujur, terpercaya, luar biasa akhlaknya. Orang-orang kafir musyrikin sampai mengangkat Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang penentu di dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dulu Pak, orang-orang Arab Quraisy itu pernah berselisih sampai mau perang di antara kabilah mereka. Perang kenapa? Ketika Ka'bah itu direnovasi oleh mereka, nah itu kan sempat batu Hajar Aswad dilepas. Kemudian setelah dibangun, mereka mau letakkan Hajar Aswad ini. Masing-masing kabilah mengklaim dialah yang paling berhak menaruh Hajar Aswad. Karena orang-orang Arab kafir Quraisy itu sangat mengagungkan Ka'bah ketika itu. Peninggalan agama Nabi Ibrahim masih ada. Nah, Hajar Aswad ini betul-betul mereka muliakan memang. Sampai mau perang itu Pak. Kabilah-kabilah ini semuanya mengklaim kami yang paling berhak. Kabilah kami, suku kami yang bisa memasang Hajar Aswad ini. Yang lainnya tidak boleh. Mau berperang sampai mereka. Sampai di akhirnya diputuskan, harus kita putuskan ini siapa yang bisa menaruh atau memutuskan perkara di antara kita. Kalau tidak perang kita ini. Sampai mereka berkata, kita lihat orang yang pertama keluar dari pintu ini, maka dialah orang yang menjadi penentu kita. Ketika keluar, ketika itu masih Nabi kita Muhammad SAW belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Keluar Nabi kita Muhammad SAW, oh Al-Amin yang keluar, kata mereka langsung. Kami ridho dengan dia. Diputuskan oleh Nabi SAW, masing-masing dari kabilah mengangkat itu Hajar Aswad. Dengan kain yang lebar, setelah dekat dengan itu, maka Nabi sendiri yang meletakkannya. Ridho mereka, dan mereka semua puas dengan keputusan Nabi. Nabi kita Muhammad SAW itu. Tapi setelah Nabi SAW mendakwahkan Islam, apa yang terjadi? Mereka katakan Nabi syair, penyair. Mereka katakan Nabi sahir, dukun, penyihir. Mereka katakan majnun, orang gila. Mereka katakan mudammam,
itu Muhammad terpuji, bukan Muhammad kata mereka, mudammam. Mudammam itu yang tercela, yang hina. Itu gelar-gelar orang kafir musyrikin, Pak, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Betapa banyak tantangan beliau SAW. Iya, ketika Nabi melihat dakwah di Makkah, orang-orang banyak menolak beliau. Akhirnya Nabi pergi ke Taif dengan harapan di Taif ada orang yang menerima dakwah Nabi. Tapi apa yang beliau dapat? Dari awal masuk ke Taif langsung dilempari Nabi kita. Berdarah keningnya Nabi SAW. Subhanallah. Apakah Nabi gentar dalam dakwahnya? Kemudian suruh tinggalkan dakwah ini? Tidak, Pak. Justru Nabi berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka ini tidak tahu, ya Allah. Tidak menyurutkan Nabi SAW dalam berdakwah. Nabi ditawari kepemimpinan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Muhammad, kalau kau mau menjadi pemimpin kami akan angkat kau jadi pemimpin kami, pemimpin orang Arab. Wahai Muhammad, kalau kau mau harta, kami akan jadikan kau orang yang paling kaya di Arab ini. Wahai Muhammad, kalau kau mau wanita, pilih mana saja wanita yang kau kehendaki dari orang Arab, kami akan kawinkan dengan kamu. Satu saja yang kami mau dari kamu, tinggalkan dakwahmu itu, kata orang Arab Quraisy. Apakah Nabi SAW menerima tawaran mereka? Tidak. Andaikan langit kau taruh, andaikan matahari kau taruh di tangan kananku, bulan kau taruh di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, kata Nabi, aku tidak akan pernah tinggalkan. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kegigihan beliau di dalam berdakwah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tolong beliau. Inilah sifat seorang dai. Nah, sampai akhir hayatnya Nabi kita SAW tak berhenti berdakwah kepada manusia, ingatkan umatnya. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, Mbak, ya, beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, itu dinukil oleh di dalam hadis-hadis Nabi SAW, hadis-hadis ya yang disebutkan beberapa hari sebelum meninggal. Ininya nasihat-nasihat dakwahnya Nabi SAW. Di antara yang pernah diucapkan oleh Nabi, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara, mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid yang mereka sembah. Beberapa hari sebelum Nabi meninggal, Nabi ingatkan umatnya, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Ingatkah kalian? Ku ingatkan kalian untuk menjaga salat. Ku ingatkan kalian untuk menjaga salat, kata Nabi. Kemudian berbaiklah kepada budak-budakmu. Peringatan Nabi SAW sebelum Nabi meninggal, menunjukkan bahwa Nabi tak pernah berhenti di dalam dakwahnya, terus menerus sampai di akhir hayatnya beliau tidak meninggalkan hal tersebut. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Fadzakir innama anta mudakkir. Beri peringatan, kamu hanya sebagai pemberi peringatan. Lihat di ayat yang ke-22, lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukan orang yang memaksa mereka untuk beriman kepadamu. Ini ya yang kita katakan tadi, bahwa hidayah itu di tangan Allah. Wa ma anta alaihim bijabbar. Dalam Quran, engkau wahai Muhammad tidak ada kuasa bagi engkau untuk memaksa mereka. Karena dalam agama ini sudah tidak ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Andaikan Allah menghendaki, niscaya beriman semua yang ada di muka bumi ini. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau kuasa untuk memaksa mereka sehingga mereka menjadi orang yang beriman? Tidak. Hidayah itu di tangan Allah, urusannya Allah. Kamu tidak bisa memberi hidayah, wahai Muhammad. Nah, bahkan turun ayat, Pak. Turun ayat di dalam Quran, dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Ini ayat untuk Nabi kita, Pak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini ayat punya sabab nuzul.
Kenapa dia turun? Ini ayat turun peristiwa Abu Thalib ketika meninggal. Abu Thalib pamannya Nabi, Pak. Orang yang sangat membela Nabi, luar biasa pembelaannya Nabi kepada Nabi SAW. Tapi Abu Thalib tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Membela karena keponakannya Rasulullah SAW. Tapi diajak kepada Islam, Abu Thalib enggan. Sampai ketika Abu Thalib dalam sakaratul maut, Rasulullah datang ingin memberi hidayah kepada pamannya ini, mengajak pamannya kepada Islam. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, itu kalimat yang bisa menyelamatkan engkau. Tapi di samping Abu Thalib sudah ada Abu Jahal. Kata Abu Jahal apa? Berdakwah juga Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Thalib, kau sudah benci enggak? Sudah bencikah dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Dakwahnya si Abu Jahal ini. Nabi tidak berhenti. Ya ammi qul la ilaha illallah. Tapi subhanallah, lagi-lagi Pak, hidayah di tangan Allah. Abu Thalib meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah, sedang Nabi mendakwahi beliau. Kemudian setelah itu Nabi SAW ketika meninggal pamannya ini, beliau sangat bersedih dan kasihan dengan pamannya. Beliau ingin memintakan ampun untuk pamannya, tapi ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah mati di atas kemusyrikan tidak ada tempatnya di surga. Abu Thalib hanya mendapatkan syafaat Nabi SAW hingga azabnya paling ringan di neraka. Itu pun paling ringannya, Abu Thalib sudah menyangka bahwa itulah azab yang paling berat. Azabnya Abu Thalib, Pak, disebutkan dalam hadis, dia memakai sandal dari api neraka. Itu yang sandal ketika ditaruh kaki di situ, otak sudah mendidih. Paling ringan itu. Abu Thalib menyangka inilah azab yang paling berat. Allahu Akbar. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau Nabi saja tidak bisa mendakwahi, tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya, apalagi kita. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita berdakwah, orang lain kita dakwahi, menerima, keluarga sendiri belum tentu menerima. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersedih. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Tapi jangan juga ketika kita menyampaikan surut semangat kita. Yang penting saya sudah sampai, tidak mau lagi saya sampaikan sama kau. Nah, jangan begitu. Ini keok sudah. Nah, yang namanya dakwah itu pantang menyerah, terus menerus. Hari ini belum diterima, besok lagi coba. Seperti itu dakwah. Pantang menyerah tanpa henti. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sekali lagi kewajiban kita menyampaikan, kewajiban kita memberi peringatan, kewajiban kita hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menerima alhamdulillah, yang menolak semoga di lain waktu dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kewajiban kita untuk memaksa mereka. Kewajiban kita hanya mendakwahi dan mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di atas hidayah dan selalu memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa berada di atas jalan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan, yang kami bisa sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.